Menurut rumor, markas besar Istana Roh terletak di 9 lapisan api penyucian. Dikatakan bahwa formasi besar di sana dapat langsung menangkap roh yang mengembara setelah kematian. Tentu saja, ini hanya rumor belaka. 9 lapisan api penyucian adalah tanah terlarang di alam Kunlun. Terkubur lebih dari 5.000 kilometer di bawah tanah, itu adalah latar dari segala macam pemandangan yang mengerikan, selain sungai dunia bawah yin yang ekstrim. Bahkan Kaisar Bela Diri tidak berani mengamuk di sana. Hingga saat ini, masih banyak misteri yang belum terpecahkan di dalamnya. Saat keduanya berbicara, bintang terang yang menarik muncul di pandangan Xiao Chen. Dia menjadi terpesona dengan satu pandangan. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang redup dan gelap di sekitarnya, bintang ini sangat menarik perhatian. Namun, jaraknya terlalu jauh, sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Meski begitu, bintang ini membangkitkan detak jantung yang terdalam, sebuah daya tarik yang misterius. Apakah bintang Raja Manusia ini, tempat berkumpulnya Istana Dewa Bela Diri? Saya bertanya-tanya, senior kuno mana yang memiliki kekuatan untuk memodifikasi bintang sebesar itu? Sebelumnya, Xiao Chen telah memperhatikan bintang ini di peta bintang di liontin giok di dadanya. Sekarang dia melihatnya secara pribadi, dia langsung mengenalinya. Itu adalah Kaisar Azure dari Gerbang Naga. Dia menyempurnakannya sendirian 50.000 tahun yang lalu. Dia mengubah bintang mati menjadi seperti sekarang, penuh dengan kekuatan hidup. Saat Penatua Bai berbicara tentang Kaisar Azure di Gerbang Naga, matanya memancarkan ekspresi rasa hormat yang alami. Banyak sekte yang dapat membuat pangkalan dan titik berkumpul di bintang. Namun, mereka hanya dapat melakukannya pada sebagian kecil bintang. Mereka tidak dapat mengubah keseluruhan bintang. Dibandingkan dengan bintang Raja Manusia ini, ada perbedaan yang sangat besar. Tentu saja, bintang Raja Manusia jauh lebih kecil dibandingkan benua Kunlun. Namun, bintang kuno itu telah berubah menjadi bintang yang mendukung kehidupan. Setiap bagian dari bintang seperti itu cocok untuk tempat tinggal manusia. Bahkan jika orang biasa datang, mereka akan mampu bertahan hidup. Xiao Chen tampak terkejut. Dia mengira orang yang bertanggung jawab mengubah bintang adalah orang-orang dari era kuno, tapi ternyata Kaisar Biru Langit. Kamu pasti kaget kan? Selama era kuno, benua Kunlun penuh dengan sumber daya. Era keabadian telah berakhir tidak lama sebelum itu. Ada berbagai macam kota abadi dan sisa-sisa abadi. Selain itu, berbagai ras sering kali berperang. Sangat sedikit orang yang berpikir untuk pergi ke langit berbintang untuk mendirikan pangkalan. Penatua Bai melanjutkan, penjelajahan langit berbintang terjadi setelah Perang Kaisar di medan Perang Savage. Masalah ini sebenarnya sangat terkait dengan dunia iblis Deep Abyss. Apa hubungannya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, minatnya terguncang. Setelah Perang Para Kaisar, dunia Kunlun mengalami kemunduran. Usia kultivasi yang tinggi tidak pernah muncul lagi. Ambisi dunia iblis untuk menguasai dunia Kunlun semakin kuat. Mereka membuka jalan menembus langit berbintang yang tak terbatas. Setelah bekerja selama 10.000 tahun, mereka turun dari sana. Saat invasi dari dunia iblis terjadi, mereka hanya bisa datang dengan membuka celah spasial antara kedua dunia. Namun, robekan spasial hanya bisa terbuka untuk waktu yang singkat. Selanjutnya akan terjadi badai spasial. Tidak mudah untuk membuka celah spasial, dan mereka tidak dapat mengirimkan banyak iblis. Meskipun bencana iblis sangat menakutkan, ini bukanlah peristiwa tingkat kepunahan. Selama Kaisar Bela Diri berjaga, keamanan alam Kunlun akan terjamin. Dalam gambaran besarnya, tidak banyak yang bisa terjadi. Namun, pada suatu waktu, pasukan iblis dalam jumlah besar merobek penghalang langit dan turun dari langit berbintang. 18 Raja Iblis secara pribadi tiba dan mengejutkan berbagai ras di alam Kunlun. Meski dunia Kunlun menjalani pertempuran yang sulit dan akhirnya memperoleh kemenangan, beberapa ras kuno binasa dalam perang tersebut. Setelah perang ini, berbagai ras di alam Kunlun menyadari pentingnya langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang, ada medan perang astral yang luas. Di sisi berlawanan dari medan perang adalah markas ras iblis, yang tidak dapat benar-benar disingkirkan oleh alam Kunlun. Terkadang, dunia iblis berada di atas angin dan melakukan perjalanan melalui medan perang astral, mendorong mundur berbagai ras di alam Kunlun. Suatu ketika, mereka bahkan berhasil mendorong para penggarap daratan Kunlin hingga mencapai penghalang langit. Terkadang, dunia Kunlun berada di atas angin, mendominasi medan perang astral dan hampir memusnahkan semua ras iblis. Sekarang, situasinya menemui jalan buntu. Perang astral yang hebat belum pernah terjadi selama 10.000 tahun. Medan perang astral kini telah berubah menjadi tempat pelatihan pengalaman yang ideal bagi para ahli generasi senior dari kedua belah pihak. Seseorang harus maju ke Martial Sage agar memenuhi syarat untuk masuk Ki. Medan perang astral adalah tempat pelatihan pengalaman tersulit di alam semesta ini. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk masuk sampai maju ke Martial Sage. Ketika Xiao Chen mendengar tentang semua ini, sifat berdarah panasnya melonjak. Namun, dia hanya memikirkannya sebentar. Baginya,
Ini adalah sesuatu yang terlalu jauh. Dalam lingkungan ruang angkasa yang vakum, jika seseorang ingin bergerak di langit berbintang tanpa udara di sekitarnya, ia harus mengedarkan intisarinya secara terus-menerus setiap saat, sehingga menghabiskan banyak energi. Petapa bela diri kelas rendah biasa tidak bisa bertahan lama di langit berbintang. Mereka akan bertahan paling lama 1 bulan, sebelum mereka harus mencari tempat untuk pulih. Jika tidak, mereka akan berakhir sebagai mayat kering dan menghilang ke kedalaman alam semesta selamanya. Dalam kegelapan ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, jadi orang tidak dapat memastikan berapa lama waktu telah berlalu. Xiao Chen kembali ke geladak. Setelah sekitar 1 hari, kapal perang kelas raja dari Sekte Langit Tertinggi berhenti di sebuah bintang dengan diameter sekitar 1.500 km. Untuk bintang ini yang diameternya hanya sekitar 1.500 km, itu cukup kecil. Setidaknya, dengan kecepatan Xiao Chen, dia bisa dengan mudah mengelilinginya jika dia tidak menemui masalah. Kapal perang itu berhenti di samping pegunungan hitam. Daerah sekitarnya terpencil, tertutup tanah hitam. Ketika Xiao Chen berjalan di atas bintang, dia merasakan gravitasi yang sangat kuat, yang agak membalikkan pemahamannya sebelumnya tentang langit berbintang. Sepertinya dia tidak bisa menerapkan semua pengetahuannya tentang luar angkasa dari kehidupan sebelumnya ke langit berbintang di dunia ini. Tak jauh dari pegunungan itu terdapat sungai hitam berkelok-kelok yang tampak gelap gulita. Karena jarak yang sangat jauh, dia tidak dapat melihat apa yang mengalir di sana. Bintang air hitam. Sungai inilah yang menjadi asal-muasal nama bintang ini. Di seberang sungai ada hutan. Awan gelap pekat melayang tanpa henti di atas hutan, memberikan kesan yang sangat misterius. Berhati-hatilah. Aku akan pergi dan mengambil Vena Roh. Sisanya, bagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan memiliki wakil ketua istana yang memimpin Anda untuk membunuh binatang astral. Jangan berpisah dari kelompok, kata Penatua Bai dengan ekspresi sangat serius setelah mengumpulkan semua orang. Sekitar 100 orang datang, sehingga menghasilkan 50 orang di setiap kelompok. Kedua kelompok memiliki wakil ketua istana. Kedua wakil kepala istana memiliki kekuatan yang kira-kira sama, jadi kedua kelompok sama amannya. Xiao Chen dan Cui Hao berakhir di grup yang sama. Karena keduanya lebih kuat, mereka ditugaskan di belakang grup, untuk menjaga barisan belakang yang kuat. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Anda berada di langit berbintang. Kamu tidak gugup sama sekali. Dalam perjalanannya, keduanya mulai semakin akrab satu sama lain, sehingga Cui Hao mengungkapkan keraguan di hatinya. Xiao Chen tidak terlalu merasakannya. Inilah sifatnya, dia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan apapun. Bahkan jika dia gugup, dia tidak akan membiarkan hal itu terlihat di wajahnya. Mengganti topik, Xiao Chen bertanya, seberapa kuat Astral Beast? Dengan kekuatanmu, bisakah kamu berburu Astral Beast sendirian? Cui Hao mengungkapkan ekspresi serius saat dia menjawab, ada banyak jenis Astral Beast. Mereka semua dikategorikan ke dalam peringkat, dari peringkat 1 hingga peringkat 6. Astral Beast peringkat 1 sama kuatnya dengan setengah sage. Astral Beast peringkat 2 sekuat martial sage yang baru maju. Binatang astral peringkat 3 sama kuatnya dengan petapa bela diri tingkat medial. Binatang astral peringkat 4 sama kuatnya dengan petapa bela diri tingkat tinggi. Astral Beast peringkat 5 sekuat martial sage tingkat Grandmaster. Terakhir, binatang astral peringkat 6 sama kuatnya dengan Kaisar Semu. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku bisa menangani Astral Beast peringkat 1 biasa sendirian. Namun, jika saya bertemu dengan orang yang kuat, saya harus berhati-hati. Kalau tidak, aku akan kehilangan nyawaku. Bahkan Astral Beast peringkat terendah memiliki kekuatan setengah sage. Ini sungguh mencengangkan. Xiao Chen bertanya, hanya ada 6 peringkat. Apakah tidak ada Astral Beast di atas peringkat 6? Cui Hao tersenyum dan menjawab, tentu saja ada. Namun, Astral Beast di atas peringkat 6 terlalu mengerikan. Mereka bisa menelan bintang dalam satu gigitan. Mereka disebut sebagai penghancur. Kami tidak akan bertemu mereka di wilayah langit berbintang ini. Sebaliknya, kita harus menjelajah lebih dalam sebelum kita bisa melihatnya. Selain itu, hanya Kaisar bela diri yang bisa menghadapinya. Saat mereka mengobrol, Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Dia mengarahkan pandangannya pada batu hitam tajam di belakang kelompok itu. Batuan hitam itu tingginya hanya 1 meter dan berbentuk silinder tidak beraturan. Bagian bawahnya paling tebal, dan batunya perlahan meruncing ke suatu titik. Ujungnya sangat tajam. Cui Hao bertanya, ada apa? Xiao Chen memberi isyarat agar Cui Hao menyingkir. Kemudian, dia berjalan ke batu hitam itu, langkah demi langkah dengan hati-hati. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih batu yang kokoh itu. Bangkit, menggunakan seluruh kekuatannya, Xiao Chen berteriak dan menarik bagian atas batu itu ke atas. Lebih dari 1000 ton kekuatan meledak dengan ganas. Gemuruh, retakan muncul di tanah. Setelah itu, bebatuan di sekitarnya pecah dan terbang ke udara. Seluruh area bergetar hebat. Semuanya, menjauh.
Teriak wakil ketua istana yang memimpin kelompok di depan. 50 orang bereaksi sangat cepat, semuanya minggir. Ekspresi Cui Hao sedikit berubah. Benda yang diangkat Xiao Chen bukanlah batu melainkan ekor besar Astral Beast. Astral Beast ini memiliki panjang 300 meter dan tampak seperti buaya besar. Namun, kulitnya ditutupi bebatuan hitam tajam yang sangat keras. Buaya batu hitam, binatang astral peringkat 2 biasa. Ini sedikit lebih lemah dari sage bela diri kelas rendah. Ia sangat pandai menyembunyikan auranya dan dapat bergerak bebas di bawah tanah. Seseorang yang mengenali Astral Beast ini memasang ekspresi ngeri. Jika Xiao Chen tidak mencabutnya terlebih dahulu, seseorang pasti akan terluka atau bahkan dimakan oleh buaya batu hitam ini. Xiao Chen meraih ekor sepanjang 20 meter itu dan melompat ke udara, mengangkat makhluk besar ini saat ia berjuang dengan liar. Bang, bang, bang. Saat buaya batu hitam berjuang, Xiao Chen mengayunkannya ke bawah, menghantamkannya dengan keras ke tanah yang keras. Dia melakukan ini berulang kali, menyebabkan tanah bergemuruh. Kulit batu buaya batu hitam berjatuhan sepotong demi sepotong. Ia mencoba menggunakan ekornya untuk melemparkan Xiao Chen beberapa kali tetapi gagal dalam setiap upaya. Sebaliknya, Xiao Chen terus membantingnya ke tanah. Saat dia membakar Vital Ki-nya, dia menggunakan 1.400 ton kekuatan untuk bermain dengan Astral Beast peringkat 2 ini sesuka hatinya. Kelompok itu terperangah. Apakah ini masih Astral Beast peringkat 2 yang mengerikan? Kenapa Xiao Chen bisa memperlakukannya seperti mainan? Ketika wakil ketua istana melihat ini, dia sedikit terkejut. Menurut apa yang dia ketahui, buaya batu hitam tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga cukup cakap. Xiao Chen memegang erat ekor buaya batu hitam. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Dia terus menghantamkannya ke tanah, tidak memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan. Jeritan ngeri buaya batu hitam terdengar terus-menerus bersamaan dengan gemuruhnya. Para pembudidaya lainnya menyaksikan Xiao Chen berperilaku seperti dewa kekuatan iblis, melemparkan buaya batu hitam seperti cambuk. Rasa kasihan terhadap buaya batu hitam menggugah hati mereka. Makhluk ini sangat disayangkan. Setelah sekian lama, pekikan buaya batu hitam pun melunak. Akhirnya, tidak ada suara lagi yang keluar. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan beban di tangannya berkurang drastis, dia telah mematahkan ekor buaya batu hitam yang tangguh itu. Semua pewaris sejati sebelumnya menganggap itu terlalu konyol. Mereka segera datang untuk memeriksa situasi dan melihat tanah dipenuhi dengan daging buaya batu hitam yang hancur, tidak ada bedanya dengan lumpur. Jika mereka belum pernah melihat buaya batu hitam sebelumnya, mereka tidak akan bisa mengetahui bahwa ini adalah buaya batu hitam peringkat 2, sesuatu yang sebanding dengan petapa bela diri kelas rendah. Cui Hao terbang mendekat, merasa tidak bisa berkata-kata. Astral Beast benar-benar mati begitu saja. Dia tersenyum pahit dan berkata, Xiao Chen, pergi dan lihat apakah ada inti astral. Setiap Astral Beast dapat dengan bebas terbang dan bertahan hidup di luar angkasa. Mereka sering berhubungan dengan energi alam semesta. Semua Astral Beast ini memiliki peluang untuk menghasilkan inti kristal energi yang sangat berharga, inti astral, di dalam tubuh mereka. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai tumpukan daging itu 2 kali. Kemudian dia menemukan inti kristal dengan energi terkonsentrasi di dalamnya. Kegembiraan muncul di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya. Kekuatan isap datang dari tangan Xiao Chen, dan inti astral putih muncul di sana. Saat yang lain melihat ini, mata mereka berbinar. Mereka mengungkapkan tatapan iri dan berkata, Xiao Chen benar-benar berhasil mendapatkan inti astral. Dia sangat beruntung. Meskipun inti astral putih adalah inti astral kelas rendah dengan kualitas paling rendah, ia masih dapat dijual setidaknya dengan beberapa ribu koin astral hitam. Xiao Chen menyingkirkan inti astral. Ketika dia mendengar diskusi orang-orang di sekitar, dia bertanya, koin astral hitam. Cui Hao, apa itu koin astral hitam? Cui Hao juga memiliki tatapan iri saat dia menjelaskan, koin astral hitam pada dasarnya sama dengan koin astral. Namun, ia mengandung lebih banyak astral iron dan memiliki nilai lebih tinggi. Sebagian besar transaksi di langit berbintang menggunakan koin astral hitam. Namun, kamu sangat beruntung. Biasanya, kemungkinan Astral Beast peringkat 1 dan peringkat 2 menghasilkan inti astral sangat rendah. Terlebih lagi, buaya batu hitam ini hanyalah binatang astral peringkat 2 biasa. Ekspedisi baru saja dimulai, dan Xiao Chen sudah menuai hasil yang besar. Selama sisa ekspedisi, cahaya muncul di mata semua pewaris sejati sebelumnya saat mereka memburu Astral Beast yang tersembunyi. Memang benar, mereka berhasil menemukan beberapa. Setelah beberapa pertempuran dan membunuh beberapa Astral Beast, tidak ada orang lain yang mendapatkan inti astral. Ketika wakil ketua istana melihat pemandangan ini, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berjalan seperti turis. Bahkan jika dia melihat Astral Beast tanpa disadari, dia tidak membantu. Wakil kepala istana membiarkan para murid bertindak bebas dan bertarung sendiri dengan binatang astral. Lava cair hitam tak dikenal yang mengalir ke bawah sungai sesekali menggelembung.
Ketika sebuah gelembung melayang ke permukaan dan meletus, ia mengeluarkan suara ledakan. Gelembung ini terjadi di sepanjang Sungai Hitam, mengeluarkan bau belerang yang menyengat ke udara. Setiap orang yang melihatnya mengerutkan kening. Sungai ini adalah sungai air hitam yang dilihat Xiao Chen dan yang lainnya di kejauhan. Benda yang mengalir di sungai tersebut ternyata bukanlah air melainkan lahar yang agak menjijikkan namun dipenuhi energi yang kuat. Setelah membunuh semua jenis astral beast di sepanjang jalan, 50 murid tiba di tepi sungai. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak terlihat terlalu terkejut. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di langit berbintang yang tak terbatas. Sungai lava hitam jauh dari kata tidak bisa dipahami dan aneh. Wakil ketua istana melihat sekeliling dan kemudian mengarahkan pandangannya ke hutan hitam di seberang sungai. Xiao Chen, Cui Hao, aku akan menyerahkan tempat ini pada kalian berdua. Saya akan melakukan perjalanan ke hutan dan kembali. Setelah wakil ketua istana berbicara, dia dengan lembut melayang dan menyeberangi sungai hitam yang luas, terbang menuju hutan hitam dan menghilang dari pandangan orang banyak. Jelas, ini bukan pertama kalinya Cui Hao menangani hal seperti ini. Dia memberikan beberapa instruksi kepada teman-temannya dan kemudian kembali. Sepanjang perjalanan, kelompok tersebut tidak terlalu banyak bertempur. Namun, rasa lelah masih terus menumpuk. Jadi mereka memejamkan mata untuk beristirahat atau mengobrol santai. Saat mereka berbicara, nada suara mereka bergetar karena antisipasi. Xiao Chen menatap hutan hitam itu. Jika dia tidak salah menebak, wakil kepala istana telah pergi ke sana untuk membunuh binatang astral peringkat 3 ke atas. Ini hanya akan menyisakan astral beast peringkat 1 dan peringkat 2 untuk grup dan memungkinkan wakil ketua istana untuk berdiri di samping dan hanya menonton. Fakta bahwa kelompok itu tidak bertemu dengan binatang astral peringkat 3 atau lebih tinggi, ketika wakil ketua istana membawa mereka ke tempat ini, memberi petunjuk pada Xiao Chen pada kesimpulan ini. Memang benar, tidak lama kemudian, suara gemuruh yang menusuk terdengar dari dalam hutan hitam. Jelas sekali, pertempuran sengit sedang terjadi di sana. Besok, kita akan memasuki hutan hitam itu dan bertarung sendirian di sana. Cui Hao duduk di hadapan Xiao Chen dan mengeluarkan sebotol anggur. Xiao Chen menangkap kilatan itu dan dengan senang hati meneguknya. Dia berkata, sudah berapa lama kamu berada di istana Heavenly Battle? Sepertinya Anda sangat familiar dengan rutinitas pelatihan pengalaman ini. Cui Hao menyesap anggur dan tersenyum dengan sedikit kekecewaan dan frustrasi. Dia berkata, sekitar 10 tahun. Ini adalah bagaimana semua pelatihan berdasarkan pengalaman berjalan. Sekte ini akan memburu semua astral beast yang dapat membunuh kita secara instan dan kemudian mengirim kita keluar untuk berperang sendiri. 10 tahun terdengar seperti waktu yang sangat lama. Namun, bagi Cui Hao, ini tidak terlalu lama. Dengan bakatnya, Cui Hao pasti akan maju ke Martial Sage sebelum usia 50 tahun. Setelah dia menjadi Martial Sage, umurnya akan meningkat menjadi 500 tahun. 10 tahun dari umur yang panjang bukanlah apa-apa. Namun, Cui Hao saat ini memiliki ekspresi agak sedih dan kesepian di wajahnya. Xiao Chen, seperti apa domain Tianwu sekarang? Pernahkah Anda mendengar tentang orang-orang ini? Tiba-tiba, Cui Hao mengubah topik dan menanyakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kultivasi. Dia menyebutkan beberapa nama dan bertanya apakah Xiao Chen tahu tentang mereka. Xiao Chen akhirnya menggelengkan kepalanya setelah setiap nama, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Ekspresi sedih Cui Hao yang awalnya menjadi sangat sentimental. Ini berlanjut hingga nama terakhir, ketika Xiao Chen berkata, seorang Jiangxi, orang ini sekarang sangat mengesankan. Dia bertarung melawan Feng Wuji dari gerbang bela diri suci Tanah Suci dengan hasil imbang, mengangkat dirinya ke tingkat yang benar-benar baru. Dia sekarang adalah iblis jenius yang paling terkenal. Ketika Cui Hao mendengar itu, dia tercengang. Kemudian dia mulai tertawa keras, terkekeh dengan cara yang agak gila, lalu meneguk anggurnya dalam jumlah besar. Ombak laut dan sungai tidak ada habisnya. 10 tahun yang lalu, talenta-talenta luar biasa yang tak terkalahkan itu menikmati kejayaan. Seperti yang diharapkan, 10 tahun kemudian, mereka menjadi tidak diketahui sama sekali, tanpa ada yang membicarakannya. Xiao Chen tiba-tiba mengerti bahwa nama-nama yang disebutkan Cui Hao adalah orang-orang luar biasa pada masanya. Mereka bahkan mungkin lebih terkenal dan megah dibandingkan 7 raksasa saat ini. Sayangnya, zaman para jenius telah tiba. Kemuliaan mereka yang datang setelahnya menutupi semua nama yang sebelumnya terkenal di seluruh dunia. Beberapa bahkan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, menjadi batu loncatan bagi yang lain. Biasanya, akan menjadi hal yang mengejutkan bagi seseorang untuk menjadi setengah sage sebelum usia 30 tahun. Namun, di zaman kejeniusan ini, orang seperti itu hanyalah seorang jenius biasa, seseorang yang pengaruhnya kecil. Dari 7 raksasa, manakah di antara mereka yang belum menjadi setengah sage sebelum berusia 30 tahun? Siapakah di antara mereka yang tidak membunuh para kultivator lepas setengah sage generasi tua seperti anjing?
Orang-orang di masa lalu ini penuh dengan cita-cita luhur. Namun, sebelum ombak di depan dapat mewujudkan ambisinya, ombak di belakang mendorong mereka, memaksa mereka terjatuh di pantai dan mati. Terlebih lagi, orang-orang yang datang setelahnya menyusul mereka dengan cara yang begitu kejam dan berlebihan, meninggalkan mereka di dalam debu bahkan tidak mampu melihat punggung orang-orang ini. Ini adalah puncak zaman para jenius. Seseorang hanya bisa membenci bahwa mereka dilahirkan terlalu dini, melewatkan sedikit usia yang megah ini. Bagi para penggarap yang mencari dao yang agung, ini adalah tragedi yang sangat besar. Orang lain tidak akan mampu memahami kesedihan seperti itu. Anjangsi, 10 tahun yang lalu, anak itu bahkan tidak bisa bertahan 100 gerakan melawanku. Sekarang, bahkan Holy Sions yang legendaris tidak dapat menjatuhkannya. Setelah menghabiskan anggur di dalam labu, Cui Hao memegang botol itu secara terbalik dan menemukan bahwa tidak ada setetes pun anggur yang tersisa. Dia dengan santai melemparkannya ke dalam air hitam yang bergejolak, dan air itu langsung hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang keras. Xiao Chen tetap diam di dalam hatinya. Pantas saja Cui Hao begitu terpengaruh saat mendengar Anjangsi kini begitu berprestasi. Ternyata ada cerita di balik hal tersebut. Cui Hao melirik pewaris sejati sebelumnya yang telah menutup mata dan sedang beristirahat tidak jauh dari situ. Dia berkata, Xiao Chen, tahukah kamu bahwa ada banyak orang di istana pertempuran surgawi? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kebanyakan dari mereka akan menjadi martial sage sebelum berusia 100 tahun. Di zaman biasa, bahkan jika seseorang bukanlah seorang jenius mutlak, jika seseorang bisa menjadi seorang martial sage sebelum usia 100 tahun, dia masih bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Ketika orang-orang ini memasuki istana Heavenly Battle, mereka penuh dengan harapan dan impian. Namun, ketika Anda tiba, Anda benar-benar menghancurkan ini. Xiao Chen berkata dengan ragu, sebenarnya saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menjadi garda depan. Jika tidak, mereka akan merasa lebih buruk ketika banyak orang datang. Meskipun mereka telah berada di istana pertempuran surgawi selama ini, mereka masih mengetahui beberapa hal tentang zaman para jenius. Mereka kurang lebih sudah bisa menebak hasilnya. Kedatanganmu hanya mengingatkan mereka sebelumnya, kata Cui Hao agak cemberut. Meskipun dia menggunakan kata, mereka, dan mereka, entah dia mengakuinya atau tidak, dia adalah salah satu orang yang diingatkan oleh Xiao Chen. Kali ini, keduanya mengobrol lama. Cui Hao memberitahu Xiao Chen tentang talenta luar biasa pada masanya, orang-orang yang namanya pernah tersebar ke seluruh negeri. Xiao Chen menjawab, berbicara tentang domain Tianwu saat ini. Dia menyinggung 7 raksasa terkenal, para jenius iblis dari klan bangsawan berdaulat, seperti Yan Xishan, serta banyak talenta pendatang baru. Akhirnya, Cui Hao minum terlalu banyak dan perlahan tertidur, meninggalkan Xiao Chen berbicara sendiri. Xiao Chen menceritakan kisahnya sendiri, menyebutkan pengalamannya. Dia mengingat banyak kejadian masa lalu dan memikirkan banyak orang. Nama-nama ini pernah terkenal di alam langit kubah. Kini, mereka terjatuh di pinggir jalan. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bangkit kembali suatu hari nanti. Pada akhirnya, Xiao Chen tiba-tiba memahami sesuatu di dalam hatinya. Pertanyaan yang mengganggunya beberapa waktu lalu tiba-tiba menjadi jelas. Agar mantra ilahi guntur ungu dapat menembus lapisan ke-6 ke lapisan ke-7, seseorang harus menjalani kesengsaraan petir dan kesengsaraan jantung. Terlebih lagi, jika seseorang tidak menanganinya dengan baik, kemungkinan besar dia akan mati dan berubah menjadi abu. Saat itu, ia memang merasa takut kehilangan segalanya setelah kematian. Dia takut kehilangan semua ketenaran yang telah dia peroleh dengan susah payah dalam satu kali kejadian. Xiao Chen terlalu menghargai dirinya sendiri. Dia khawatir akan dilupakan oleh generasi selanjutnya setelah dia kembali menjadi debu. Itu sebabnya dia merasakan ketakutan di hatinya. Namun, ketika Xiao Chen menatap langit berbintang, jumlah bintang yang tak terbatas, dan terik matahari yang cemerlang, dia menyadari bahwa semua hal ini pada akhirnya akan berakhir juga. Di masa lalu, Cui Hao juga terkenal dan berjaya. Namun, hanya dalam 10 tahun, ia menjadi tidak dikenal, ketenarannya memudar bersama angin. Apa yang dia, Xiao Chen, perhitungkan? Bahkan jika dia naik ke puncak Dao Agung, ketika waktu berlalu, setelah beberapa puluh ribu tahun, seseorang pada akhirnya akan melampauinya. Sungai mengalir deras, ombaknya tanpa ampun. Tidak ada yang bisa berdiri di puncak selamanya. Puncak itu dimaksudkan untuk diatasi. Setelah Xiao Chen mengamati langit berbintang, matanya menjadi cerah dan cerah. Saya tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang saya 10.000 tahun kemudian. Saya hanya akan melakukan yang terbaik di usia ini, mendaki ke puncak dan berjuang untuk menjadi yang terbaik, mati tanpa penyesalan. Pada hari kedua, wakil ketua istana keluar dari hutan hitam. Ketika dia kembali, dia mengeluarkan bau darah yang menyengat. Para penggarap yang beristirahat dengan mata tertutup atau mengobrol santai semuanya berubah menjadi serius. Mereka tahu bahwa pengalaman pelatihan mereka benar-benar akan dimulai.
Pengalaman pelatihan di Istana Heavenly Battle selalu kejam. Wakil ketua istana tidak mau membantu. Setiap orang harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghadapi bahaya yang mereka hadapi. Tentu saja, pengecualian dibuat untuk Astral Beast yang dapat membunuh para pembudidaya ini secara instan. Hanya melalui kebebasan yang kejam untuk semua tanpa bantuan apapun, seseorang dapat memaksakan potensi mereka untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pelatihan berdasarkan pengalaman. Jika tidak, jika semua orang tahu bahwa tidak ada ancaman kematian, mereka akan merasa punya ruang untuk bermanuver dan gagal mengeluarkan potensi penuh mereka. Aku sudah membunuh semua Astral Beast peringkat 3. Saya juga membunuh beberapa Astral Beast peringkat 2 puncak yang bisa membunuh kalian semua secara instan. Sisanya terserah pada dirimu sendiri, kata wakil kepala istana dengan nada serius sambil mengamati kelompok 50 murid itu. Perjalanan ini bukan kali pertama para pewaris sejati sebelumnya mengikuti pelatihan berdasarkan pengalaman. Mereka sudah mempersiapkan diri secara mental. Mereka semua melayang ke udara dan memperlihatkan tatapan mematikan saat mereka terbang ke dalam hutan. Xiao Chen mengikuti kerumunan dan dengan hati-hati memasuki hutan hitam, memulai pelatihan pengalaman skala kecil pertamanya di langit berbintang. Astral Beast peringkat tinggi di hutan semuanya sudah mati. Bagi Xiao Chen, tidak banyak bahaya. Nyatanya, rasanya agak membosankan. Namun, membunuh Astral Beast memberi Xiao Chen kesempatan untuk berlatih teknik sabre kesengsaraan petir. Dia perlu menjalani pertempuran sengit untuk mengumpulkan pengalaman dan membiasakan diri dengan teknik pedang kesengsaraan petir yang baru. 3 hari kemudian, para murid mulai terluka dan tidak punya pilihan lain selain mundur. Mereka menyeret tubuh mereka yang terluka ke wakil ketua istana untuk dirawat. Setelah itu, sejumlah besar murid akan keluar dari hutan setiap harinya. Kebanyakan orang memperoleh banyak hal. Beberapa murid bahkan berhasil menemukan beberapa biji yang tidak kalah berharganya dengan batu kristal api, membuat mereka sangat bahagia. Ada juga beberapa yang hampir mati ketika mereka keluar, melarikan diri secara menyedihkan dari Astral Beast. Pada hari ke-6, dari 50 orang, hanya Xiao Chen dan Cui Hao yang tersisa di dalam. Petir terlihat menyambar di hutan di seberang sungai air hitam. Ada juga cahaya bulan kuning yang halus. Jelas, Xiao Chen dan Cui Hao masih memiliki sisa tenaga. Namun, saat senja menjelang, Cui Hao berjalan keluar hutan dengan ekspresi gembira. Ketika yang lain bertanya tentang hal itu, mereka mengetahui bahwa Cui Hao memperoleh 2 inti astral, panen besar yang membuat semua orang iri. Setelah total 8 hari, 100 ular piton ungu buas tiba-tiba muncul di hutan hitam, bergegas ke langit. Seperti yang disaksikan oleh pewaris sejati sebelumnya, ular piton berevolusi dan berubah menjadi naga banjir. Kemudian mereka melolong ke langit berbintang yang tak terbatas dan melepaskan cahaya terang yang menembus langit. Ekspresi Cui Hao berubah saat dia bergumam, sepertinya teknik pedang kesengsaraan petirnya meningkat lagi. Ketika petir menghilang, sosok putih muncul di atas hutan dan dengan cepat turun menuju tempat semua orang berkumpul. Xiao Chen segera melayang turun dan mendarat, memegang lunar shadow saber miliknya. Ketika wakil kepala istana memperhatikan Qi yang membunuh di mata Xiao Chen dan ekspresi tenangnya, dia mendapat kesan samar tentang ketidakterdugaan. Setelah pelatihan pengalaman berakhir, kedua kelompok berkumpul kembali. Kelompok lain sudah menunggu beberapa lama. Setelah semua orang naik, kapal perang King Great berangkat dalam perjalanan pulang. Perjalanan kembali ke Supreme Sky Star berjalan lancar. Mereka tidak bertemu dengan para penggarap ras hantu atau ras mayat. Setelah 1 hari, mereka tiba dengan selamat di Supreme Sky Star. Xiao Chen mengumpulkan beberapa rumput kumarin laut dalam dan susu spiritual musim semi suci yang dapat mengisi kembali intisarinya, sebelum menuju ke ruang pelatihan seri surga. Dia memiliki waktu kurang dari setengah bulan tersisa untuk tinggal di ruang pelatihan seri surga. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini lagi. Setelah beristirahat sejenak dan berpikir keras, dia mulai menginventarisasi keuntungannya dari ekspedisi ini. Xiao Chen membalik tangannya, dan 2 Flame Crystal Rocks muncul di telapak tangannya. Yang satu agak kusam sementara yang lain memiliki cahaya terang yang menarik. Batu kristal api sangat berguna bagi para penggarap yang mengembangkan kondisi api. Namun, itu tidak terlalu berguna bagi Xiao Chen. Namun demikian, ada peluang besar untuk memahami keadaan api jika dia menyerapnya, sehingga menghemat banyak tenaga. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen akhirnya memutuskan untuk tidak menjual Flame Crystal Rocks. Mungkin dia bisa menggunakannya di masa depan. Batu kristal api adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Begitu Xiao Chen menjualnya, jika dia ingin membelinya di masa depan, dia harus menghabiskan beberapa kali lipat dari harga jualnya. Selanjutnya, Xiao Chen mengeluarkan 2 astral kores putih. Salah satunya adalah inti astral kelas rendah yang dia peroleh dari buaya batu hitam, dan yang lainnya adalah dari pengalaman pelatihan di hutan hitam. Setelah membunuh lebih dari 200 astral beast peringkat 2, Xiao Chen akhirnya mendapatkan astral core lainnya. Inti astral mengandung energi yang sangat besar.
Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jika energi ini meledak, bahkan tubuh fisiknya akan kesulitan menahannya. Di langit berbintang, Astral Cores dapat digunakan untuk banyak hal. Mereka tidak hanya dimasukkan ke dalam berbagai senjata roh tetapi juga berfungsi sebagai sumber energi untuk semua jenis kapal perang. Inti astral bahkan dapat digunakan secara langsung, meledakkannya hingga melukai lawan. Namun, tidak ada yang akan menyia-nyiakan harta karun seperti itu. Xiao Chen melirik Lunar Shadow Saber di tangannya. Keturunan klan bangsawan berdaulat atau para jenius iblis mutlak akan menggunakan senjata sub-ilahi. Cambuk petir naga sejati Jiangxi, busur ungu Suilingling, pedang es Yan Sisan, senjata suci yang diwarisi dari 3 keturunan suci, semuanya berada pada level ini. Senjata yang bagus bisa meningkatkan kekuatan seorang kultivator secara signifikan. Seorang Jiangxi belum pernah menantang Feng Wuji di masa lalu karena dia tidak memiliki senjata yang tepat. Saatnya untuk meningkatkan Lunar Shadow Sabre. Inti iblis yang tertanam di dalamnya tidak lagi mencukupi. Saya harus menggantinya dengan inti astral tingkat tinggi. Saya juga harus mengganti banyak material lainnya. Xiao Chen menarik pandangannya dan berbisik, aku harus segera maju ke Martial Sage. Kalau tidak, waktunya akan terlalu sempit. Sumber daya dan material yang dibutuhkan untuk meningkatkan Lunar Shadow Saber menjadi senjata sub-ilahi pasti sangat besar. Maju ke Martial Sage akan membuatnya memenuhi syarat untuk mencari sumber daya ini. Peluang Xiao Chen untuk maju ke Martial Sage terletak pada Breaking Sage Pil. Sepertinya setelah dia mendapatkan tempat untuk mata air Dewata Surgawi, dia harus melakukan perjalanan ke klan Ying. Setelah mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen mengeluarkan tahta kematian, yang merupakan harta mutlak yang membuat seseorang memiliki hubungan cinta benci. Cahaya bersinar di dahinya saat dia menatap tahta yang melayang. Setelah menatapnya beberapa saat, dia membuat keputusan. Dia mengumpulkan sense spiritualnya yang luas ke dalam Lightning Talisman ungu. Kemudian, lampu listrik menyala saat jimat itu memasuki dunia kematian yang dipenuhi ki hitam. Berubah menjadi inkarnasi dirinya yang memegang jimat petir ungu, indera spiritual Xiao Chen memandang dengan tenang ke laut yang dipenuhi ki kematian hitam tak terbatas di bawah. Adegan ini hampir persis sama dengan yang ada di dalam tahta pembantaian sebelumnya. Namun, alih-alih lautan darah, warnanya hitam. Hahaha, kamu benar-benar berani masuk. Ini duniaku. Tidak ada yang bisa lari darinya. Laut hitam melonjak, dan untaian ki hitam keluar, berubah menjadi penampilan Wang Ken. Kemudian dia memandang sense spiritual Xiao Chen dengan sinis. Pada awalnya, Wang Ken memiliki arogansi yang tak terbatas di matanya dan sikap superioritas yang tak tertandingi. Tapi saat dia bersiap untuk menelan rasa spiritual Xiao Chen, dia melihat jimat ungu di tangan Xiao Chen. Jejak mental yang ditinggalkan Wang Ken menjadi khawatir. Dia segera mengungkapkan kengerian di matanya seolah dia mengingat sesuatu. Lalu dia segera terjun ke laut di bawah. Petir adalah energi paling kejam di dunia. Itu juga memiliki dampak paling kuat pada tubuh mental jahat. Tanpa salinan jimat guntur zaman abadi yang menciptakan petir ilahi, Xiao Chen tidak akan berani mengirimkan asal-usul rasa spiritualnya ke tahta kematian. Tanpa ekspresi, dia menunjuk pada jejak mental yang ditinggalkan Wang Ken. Kemudian jimat ungu itu terbang ke depan dengan ganas dan menyerang Wang Ken sebelum Wang Ken bisa memasuki laut hitam. Jeritan tajam yang menyedihkan terdengar di dunia yang aneh ini. Wang Ken melontarkan segala macam kutukan kebencian padanya. Xiao Chen tidak repot-repot bertanya atau mendengarkan apapun. Dia hanya menggunakan jimat petirnya untuk melenyapkan pihak lain dari dunia ini. Setelah melihat sekeliling dan memverifikasi bahwa tidak ada jejak-jejak Wang Ken yang tersisa, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengingat kembali jimat petir ke tangannya. Namun, ekspresinya sama sekali tidak rileks. Jejak Wang Ken hanyalah seekor anak kecil di dunia tahta kematian ini. Hal yang benar-benar menakutkan terletak di kedalaman laut yang tak berbatas ini. Keberadaan inilah yang ditakuti Xiao Chen. Di masa lalu, dia mengalami penyiksaan dan pemanggangan yang tiada henti di tahta pembantaian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di langit berbintang, di kapal perang naga mayat tingkat raja, Wang Ken memucat dan memuntahkan banyak sekali darah hitam. Dia berkata dengan agak lemah, "Ayah, orang itu telah menghapus jejak mentalku di tahta kematian." Orang yang dipanggil ayah adalah ahli dengan sulaman mayat emas di dada bajunya, orang yang bertarung dengan penatua Bai hari itu. Orang ini tersenyum tipis tanpa peduli dan berkata, "Itu yang terbaik. Kamu tidak mampu menaklukkan jejak raja jahat di tahta kematian itu. Setelah sekian lama, itu akan menjadi bahaya tersembunyi." Ekspresi Wang Ken berubah. Dia bertanya, "Ayah, maksudmu?" Orang tua berjubah hitam itu berkata, dia memiliki keinginan guntur yang abadi, yang secara alami menekan tubuh mental. Dia mungkin bisa menundukkan tanda kematian yang ditinggalkan oleh Raja Jahat. Ketika saatnya tiba, kamu akan bisa mendapatkan Ditrone secara lengkap dan menjadi Kors King yang tiada taraf. Jika kamu bisa menaklukkan tahta pembantaian bersamanya, kamu akan melampaui yang lama dan mempesona yang baru. Setelah Wang Ken mendengarnya,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Laut hitam mengaum dengan ganas di dunia di dalam tahta kematian. Rasanya seperti jurang maut menatap Xiao Chen dengan mata tanpa emosi dari kejauhan. Jimat petir ungu di tangan Xiao Chen berkedip dengan cahaya keemasan redup. Saat skrip immortal mengalir perlahan pada jimat itu, ia mengeluarkan suara listrik yang mendesis. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan. Kemudian dia berpikir keras. Kematian dan pembantaian pada awalnya adalah satu kesatuan. Tanpa pembantaian, tidak ada kematian. Pembantaian adalah sarananya, dan kematian adalah akibatnya. Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Dari sudut pandang tertentu, keduanya sebenarnya adalah keadaan yang sama. Ketika Xiao Chen memikirkan keadaan serupa, sebuah siklus muncul di benaknya. Efeknya mungkin bukan akhir dari segalanya. Siklus ini mewakili luasnya negara, jauh dari sesuatu yang bisa berakhir dengan pembantaian atau kematian. Dia mungkin harus mengumpulkan 5 tahta lainnya sebelum dia bisa yakin. Yang lain hanya akan fokus pada satu atribut tahta. Ras mayat dan ras hantu menginginkan tahta kematian karena hal itu cocok dengan dao kematian yang mereka kembangkan. Hal ini memungkinkan kedua ras ini mengendalikan mayat dan roh dengan lebih baik, sehingga memperkuat diri mereka sendiri. Namun, pemikiran Xiao Chen melangkah lebih jauh. Tentu saja jawaban yang terlintas di benaknya mungkin tidak benar. Ketika 7 tahta bergabung menjadi satu, hasilnya mungkin bukan sebuah siklus melainkan kekacauan, keabadian, atau ketiadaan. Tidak ada yang bisa memastikannya. Saat Xiao Chen menatap ke tempat yang jauh di laut, dia menyerah pada niatnya untuk bergerak. Biasanya, yang harus dilakukan hanyalah fokus pada satu tingkatan yang lebih tinggi untuk bisa menjadi ahli puncak. Dia bahkan belum sepenuhnya memahami pembantaian itu. Jika dia dengan gegabah mengembangkan dao kematian, dia akan mencari kematiannya sendiri. Dia hanya akan menjadi seperti seekor semut yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencoba memakan seekor gajah. Sens spiritual Xiao Chen berbalik dan keluar. Dia melihat dunia nyata lagi, dan dengan membalikkan tangannya, dia mengembalikan tahta kematian ke cincin alam semesta. Di masa depan, jika dia bisa mengumpulkan ke-7 tahta, mungkin dia bisa mengembangkan kondisi puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan waktu kurang dari setengah bulan untuk dimulainya Perang Sage yang akan menentukan siapa yang harus pergi ke mata air Dewa Embun Surgawi, Xiao Chen harus memanfaatkan ruang pelatihan seri surga dengan baik. Dia meningkatkan tekanan pada dirinya sendiri. Mengabaikan kelelahannya, dia berusaha keras untuk mempraktikkan teknik pedang kesengsaraan petir yang baru, dan membiasakan diri dengannya. 5 hari kemudian, setelah Xiao Chen menghabiskan semua susu spiritual musim semi suci, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan terluka ke ruang budidaya dan dengan panik menyerap semua energi spiritual dari asal-usul Vena Roh di bawah sajadah. Segera, itu adalah hari terakhir dia bisa menggunakan ruang pelatihan seri surga. Oleh karena itu, dia mengeluarkan kristal itu dengan klon kehendak Kaisar Bela Diri. Kemudian, dia mengaktifkan kristal energi. Seketika, seorang lelaki tua yang terbuat dari cahaya muncul di ruang tempur ruang pelatihan seri surga. Aura lelaki tua itu sepertinya tidak terlalu kuat. Setidaknya, Xiao Chen tidak merasakan tekanan apapun. Kehendak yang dikloning dalam kristal ini tampaknya hanya memiliki 1% atau bahkan hanya 1/10% dari kekuatan Kaisar Bela Diri. Namun, dia masih harus memiliki semua pengalaman dan teknik bertarungnya, itu sudah cukup. Lelaki tua itu mengenakan jubah berwarna putih dan biru bergantian. Dia memegang tangannya di belakang dirinya saat dia berdiri tegak. Saat dia menatap Xiao Chen, dia tampak cerah dan ekspresif. Dia berkata, tubuh asliku sudah tidak ada lagi. Cloning ini telah digunakan selama beberapa ribu tahun. Saya hanya bisa tampil 1 jam. Sebaiknya kau manfaatkan itu sebaik-baiknya. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia perlahan-lahan menarik lunar Shadow Sabre dan mengumpulkan momentum. Lautan luas perlahan muncul di belakangnya. Laut ini adalah fenomena misterius dari tebasan penakluk naga. Xiao Chen telah menunda penggunaan kristal yang berisi cloning kehendak Kaisar Bela Diri sampai sekarang karena dia berencana menggunakannya untuk membantunya memahami gerakan ketiga dari tebasan penakluk naga. Teknik pedang kesengsaraan petir adalah teknik bela diri yang biasa digunakan Xiao Chen. Tebasan penakluk naga adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Gemuruh. 999 pilar air melonjak ke atas, dan Azure Dragon melompat keluar dari laut. Pedang ki sepanjang 300 meter langsung terbentuk. Xiao Chen meraung seperti naga sejati saat dia menyerang lelaki tua di depannya. Orang tua itu sedikit terkejut ketika dia mengetahui apa yang digunakan teknik saber Xiao Chen. Dia berkata, saya belum pernah melihat tebasan penundukan naga selama beberapa puluh ribu tahun. Anda telah mempelajarinya dengan cukup baik. Sayangnya, ada kesenjangan yang sangat besar antara ini dan kesempurnaan agung. Orang tua itu dengan cepat mendorong tanah dan mengumpulkan semua intisari ke telapak tangannya. Dengan cepat berputar, dia menghindari angin kencang yang diciptakan oleh pedang ki berbentuk naga. Kemudian,
Lelaki tua itu memukul tenggorokan pedang Ki yang berbentuk naga dengan penahan tersedak. Pedang Ki berbentuk naga yang perkasa dengan aura yang kuat sepertinya telah mengenai titik vital, dan langsung hancur. Perkembangan ini mengejutkan Xiao Chen. Dia tidak menyangka Return of the Azure Dragon memiliki kelemahan seperti itu. Xiao Chen menginjak udara, dan raungan naga yang tidak bisa dipadamkan keluar dari tubuhnya. Sosoknya tiba-tiba maju, dan ketika momentumnya mencapai puncaknya, dia melayang ke udara. Awan keberuntungan mengelilinginya saat dia mengeksekusi Soaring Dragon. Sosok lelaki tua itu melintas dan tersenyum. Langkah ini cukup bagus. Anda memahami 80% esensinya. Wajah lelaki tua itu merosot saat pakaiannya berkibar. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk dengan ganas ke arah Xiao Chen, yang sedang mengeksekusi Soaring Dragon. Sebuah jari besar sepertinya jatuh dari atas langit, membawa kekuatan surgawi yang sangat besar. Jari itu dengan lembut menekan Xiao Chen. Meski momentumnya berada pada puncaknya, jari tersebut mendorongnya kembali ke bawah. Bang! Darah keluar dari sudut mulut Xiao Chen. Momentum Soaring Dragon langsung pecah, menyebabkan dia terjatuh beberapa kali. Saat Xiao Chen memperhatikan lelaki tua itu di udara, dia berpikir keras. Lawannya tidak pernah menggunakan kekuatan apapun yang melebihi puncak sage bela diri kelas rendah. Namun, lelaki tua itu selalu berhasil menemukan kelemahan dalam gerakannya, dan mematahkannya dengan mudah. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Xiao Chen tidak takut akan kelemahan. Dia takut akan kelemahan yang tidak dia ketahui dan akibatnya menjadi terlalu percaya diri. Lagi, pertempuran sengit lainnya terjadi di ruang pertempuran. Meskipun lelaki tua itu hanya menggunakan kekuatan petapa bela diri kelas rendah, dia mengandalkan pengalaman tempurnya yang tak terbatas dan pandangan dunianya untuk mengalahkan Xiao Chen. Setelah bertukar jurus ratusan kali, Xiao Chen akhirnya memperbaiki sebagian besar kelemahan Return of the Azure Dragon dan Soaring Dragon. Dia mendapat banyak manfaat dari ini. Xiao Chen memperhatikan bahwa cahaya lelaki tua itu menjadi semakin redup. Segera, dia akan kembali ke kristal. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, dan Azure Dragon Martial Spirit di dantiannya terbelah menjadi dua. Intisari yang dibawanya bergerak dalam dua jalur peredaran darah yang berbeda. Perlahan, dua gambar Azure Dragon keluar dari Lunar Shadow Sabre yang ramping dan memutar pedangnya. Ujung pedangnya mengeluarkan bola cahaya yang sama cemerlangnya dengan matahari. Langkah ketiga tebasan penakluk naga, naga ganda memainkan mutiara. Cahaya di ujung pedang bersinar dengan anggun dalam sekejap. Kemudian dengan cepat ia terbang ke arah orang tua itu. Kedua gambar naga itu sepenuhnya terbentuk dan mengejar cahaya itu, berputar saat mereka terbang. Ketika lelaki tua itu melihat gerakan ini, ekspresinya berubah menjadi agak suram. Dia mengamati mutiara cahaya itu, dan sosoknya mulai berkedip-kedip di sekitar ruang pertempuran. Namun, tidak peduli bagaimana lelaki tua itu menghindar, mutiara cahaya itu terkunci pada lelaki tua itu, mengejarnya dengan erat. Kedua gambar naga di belakang berkembang lebih jauh saat mereka mengejar mutiara cahaya. Sekarang, sisik naganya sudah terlihat jelas dan tanduk naganya tumbuh. Mereka menghembuskan naga ki dari mulut mereka, membuat mereka sangat sulit dibedakan dari naga asli. Segera, Dragon Might yang samar menyebar. Pada akhirnya, lelaki tua itu menghela nafas dan berhenti. Lalu dia berkata, "Tidak apa-apa. Saya seharusnya tahu bahwa tindakan bajingan ini tidak dapat dihindari." Mutiara cahaya langsung memasuki tubuh lelaki tua itu, dan kedua naga Azure menyerbu. Angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan guntur menderu. Orang tua itu mengirimkan serangan telapak tangan, dan intisarinya melonjak, menggunakan energi terakhirnya untuk berbenturan langsung. Suara gemuruh yang hebat terdengar, disertai dengan fluktuasi intisari yang melonjak. Cahaya biru menyala, dan boneka tempur di salah satu sisi ruang pertarungan langsung hancur. Ketika semua asap menghilang, lelaki tua itu sudah tidak terlihat lagi. Dia pasti sudah kembali ke kristal. Xiao Chen terengah-engah. Kulitnya memucat. Langkah ini membutuhkan penggunaan origin energi miliknya. Langkah ini membuatnya lelah, tetapi efeknya tampak cukup bagus. Ini adalah langkah yang bahkan Kaisar Bela Diri pun tidak dapat menemukan celahnya. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa berbenturan langsung. Naga ganda bermain dengan mutiara hanyalah permulaan. Jika Xiao Chen meningkatkannya lebih jauh, dia bahkan bisa mengeksekusi naga 3 kali bermain mutiara, naga 4 kali lipat bermain mutiara, dan bahkan naga nonuple bermain mutiara. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling ruang pertempuran, dia merasa gelisah. Beberapa boneka tempur yang berharga tergeletak hancur. Dia tidak tahu apakah Sekte Langit Tertinggi akan meminta kompensasi untuk mereka. Xiao Chen duduk bersila dan memasuki keadaan di mana dia melupakan dirinya sendiri. Dia mulai dengan hati-hati mencerna perolehannya selama 1 jam terakhir, mengingat semua kelemahan dari 2 gerakan pertama tebasan penakluk naga. Saat hari sudah gelap, suara Suilingling terdengar dari luar ruang pelatihan seri surga. Dia membuka matanya dan mengeksekusi langkah naga guntur untuk sampai di luar pintu.
Sui Lingling melirik Xiao Chen dan menemukan bahwa matanya tampak lebih dalam. Sekarang, dia tidak bisa lagi melihat kekuatannya. Ketika Sui Lingling memeriksa hukum sage surgawi ungu di belakang Xiao Chen, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghitungnya, semuanya kabur. Dia hanya bisa melihat busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berderak dan berkedip. Saat Xiao Chen berjalan, dia memiliki ketajaman yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Sekarang, dia mengeluarkan aura samar naga sejati tingkat raja. Inilah yang paling mengejutkan Sui Lingling. Xiao Chen juga begitu pendiam di masa lalu, polos dan sederhana. Namun, dia menyembunyikan ketajaman ini di dalam hatinya, tidak mengungkapkan satupun. Sekarang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengungkapkan sebagian ketajamannya. Bukan karena dia tidak bisa mengendalikan ketajaman ini dengan budidayanya. Sebaliknya, dia bersikap santai dan tidak sengaja menekannya. Apakah ini berarti bahwa Xiao Chen seperti pedang tajam yang berharga yang memutuskan untuk menghunus dirinya sendiri, mengambil tempat yang selayaknya di zaman jenius ini? Ini hanya satu pertemuan, tapi Sui Lingling memikirkan banyak hal berdasarkan apa yang dilihatnya. Terlebih lagi, tebakannya cukup akurat. Xiao Chen melirik Sui Lingling dan agak heran. Peningkatannya dalam sebulan terakhir tidak kalah dengan peningkatannya. Namun, dia tidak tahu di mana dia bercocok tanam. Efeknya sebenarnya tidak lebih lemah dari ruang pelatihan seri surga. Kakak senior pertama, ada apa? Xiao Chen bertanya. Sui Lingling mengeluarkan sebuah kristal dan dengan serius menyerahkannya. Ini adalah klon wasiat yang dipadatkan khusus oleh guruku untukmu. Ia memiliki 1/10 dari kekuatannya. Karena kondensasi klon ini, dia harus memulihkan diri selama 5 tahun. Namun, selama ancamannya bukan kaisar bela diri, ia dapat melindungi hidup Anda kapan saja. Xiao Chen menerima kristal itu. Energi di dalamnya terasa jauh lebih kuat daripada aura lelaki tua itu. Sepertinya Sui Lingling mengatakan yang sebenarnya. Benda pelindung ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Chen. Mau tak mau dia mempunyai kesan yang jauh lebih baik terhadap kaisar langit tertinggi, yang belum pernah dia temui. Haha, ayo pergi. Mari kita berkumpul di tempat tetua pertama. Kita akan pergi ke Istana Dewa Bela Diri Provinsi Tengah. Sui Lingling tersenyum lembut dan memanggil burung matahari yang mendalam. Kemudian, dia membawa Xiao Chen ke formasi transportasi yang cukup spektakuler di Supreme Sky Star. Di tempat yang penuh dengan energi spiritual ini, siluet gunung naik dan turun. Pegunungannya subur dengan tanaman hijau, dan spirit beast berkeliaran di mana-mana. Tidak ada yang akan membayangkan pemandangan yang penuh dengan kehidupan di langit berbintang yang dingin. Area di dekat sekte langit tertinggi ini telah diubah dengan sempurna, tidak ada bedanya dengan benua Kunlun. Xiao Chen dan Sui Lingling sampai pada formasi transportasi yang terletak di antara 4 gunung. Tetua pertama, Han Qinghe, beberapa tetua sekte dalam lainnya, dan banyak pewaris sejati yang datang untuk berpartisipasi dalam perang sage berkumpul di sini. Orang-orang seperti Yue Chenxi, Jun Xi, dan yang lainnya telah lama datang. Ketika Xiao Chen melihat semua wajah yang dikenalnya ini, dia bertanya, kakak senior pertama, apakah kita menggunakan formasi transportasi ini untuk pergi langsung ke Istana Dewa Bela Diri Provinsi Tengah? Sui Lingling tersenyum lembut dan menjawab, kenapa? Apakah menurut Anda itu tidak mungkin? Dengan inti astral yang cukup, bahkan dimungkinkan untuk mengirim Anda kembali ke alam kubah langit. Ini adalah sesuatu yang dibangun dengan susah payah oleh 4 generasi kaisar bela diri sekte langit tertinggi. Langsung dikirim kembali ke alam langit kubah. Ketika Xiao Chen mendengar ini, matanya berbinar. Dia masih memiliki banyak ikatan yang mengikatnya dengan alam kubah langit, seperti Liu Ruyue, Liu Suifeng, dan keluarganya di klan Xiao. Xiao Yulan, Feng Feixue, Ying Yue, nama-nama ini bergema di benak Xiao Chen, tak terlupakan. Di masa lalu, Xiao Chen mengira dia tidak akan bisa kembali sebelum maju ke kaisar bela diri. Namun, sekarang dia memikirkannya, itu adalah pengaturan yang kejam. Kaisar bela diri, puncak budidaya bela diri, berapa lama lagi yang dibutuhkannya untuk mencapai alam itu? Kata-kata santai Sui Lingling secara tidak sengaja membangkitkan banyak pikiran di hati Xiao Chen, menyentuh titik lembutnya. Saudara muda Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Kita akan turun. Xiao Chen memulihkan akalnya dan tersenyum. Lalu dia dengan lembut melayang ke tanah. Ketika tetua pertama, Han Qinghe, melihat keduanya tiba, dia memanggil mereka dengan lambaian tangannya. Dia memasang ekspresi muram saat berkata, saya punya kabar buruk untuk kalian berdua. Klan bangsawan berdaulat dari domain mendalam juga datang untuk mengambil bagian dalam perang sage Istana Dewa Bela Diri. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, tapi riak menyebar di hatinya. Kekuatan klan bangsawan berdaulat mirip dengan tanah suci. Biasanya, mereka bahkan tidak memperhatikan Istana Dewa Bela Diri. Peringkat putra surga yang bangga tidak mencantumkan nama orang-orang ini. Xiao Chen memikirkan kekuatan Yan Sisan yang mengerikan. Jika semua keturunan klan bangsawan berdaulat sekuat itu,
maka mendapatkan posisi 10 besar dalam perang Sage ini akan sangat sulit. Sui Lingling berkata dengan nada mengejek, mereka harus berpartisipasi demi mata air Dewa Embun Surgawi. Klan bangsawan ini biasanya tidak peduli dengan kelangsungan hidup manusia. Sekarang, ketika ada manfaat seperti itu, mereka tiba-tiba mengakui diri mereka sebagai salah satu dari kita. Mata air ilahi Embun Surgawi dapat mencuci sumsum dan memurnikan darah. Isinya ki yang berasal dari Dao Surgawi serta keberuntungan dalam jumlah besar. Berendam di dalamnya menjamin bahwa seseorang akan menjadi kaisar bela diri sebelum usia 100 tahun. Mata air Dewa Embun Surgawi di Gunung Kunlun ini hanya akan terisi setiap 10.000 tahun sekali. Karena ini adalah kesempatan langka, mustahil bagi klan-klan ini untuk tidak tertarik. Han Qinghe juga menghela nafas pelan dan berkata, dengan tekanan gabungan dari 4 klan bangsawan berdaulat, Istana Dewa Bela Diri harus menyerah. Umat manusia tidak bisa melakukan perang saudara antar manusia. Seorang tetua sekte dalam di sampingnya berkata tanpa daya, kami hanya bisa menyalahkan 3 tanah suci karena tidak melakukannya dengan cukup baik. Jika Kaisar Azure di gerbang naga saat itu masih ada, klan bangsawan berdaulat ini bahkan tidak akan berani menolak apapun. Han Qinghe berkata, masalah ini sudah diselesaikan. Tidak ada gunanya merasa kesal karenanya. Kalian berdua hanya perlu melakukan yang terbaik. Dalam sejarah, ada banyak putra surga yang luar biasa yang tidak pernah berendam di mata air Dewa Embun Surgawi. Meskipun tetua pertama berbicara dengan santai, semua orang bisa mendengar nada penyesalannya. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, tetua pertama, yakinlah. Xiao Chen menerima banyak kebaikan dari Sekte Langit Tertinggi. Dalam perjalanan ini, saya pasti akan mendapatkan tempat untuk Sekte Langit Tertinggi. Saat Xiao Chen berbicara, dia mengungkapkan ketajamannya, menunjukkan rasa percaya diri yang besar. Sui Lingling juga mengungkapkan tatapan penuh tekad dan berkata, tetua pertama, yakinlah. Sui Lingling juga akan melakukan yang terbaik dan mendapatkan tempat untuk Sekte Langit Tertinggi. Han Qinghe tersenyum tipis, terpengaruh oleh antusiasme keduanya. Dia berkata dengan agak heroik, karena kalian berdua sangat percaya diri, saya akan melakukan ketidakadilan dengan mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Jadi bagaimana jika klan bangsawan berdaulat datang? Datang, untuk saat ini, ayo lakukan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, tetua pertama mengeluarkan beberapa instruksi. Para tetua sekte dalam di dekatnya mulai mengisi formasi transportasi kompleks ini dengan inti astral tingkat tinggi. Kamu, pilar cahaya muncul dari formasi. Ruang mulai bergetar hebat, dan lubang hitam besar muncul di atas semua orang. Lubang hitam dijalin dengan koordinat ruang waktu yang rumit. Kekuatan hisap yang tak terbatas melonjak dan menarik kerumunan masuk. Xiao Chen merasakan tubuhnya memanjang tanpa batas, akhirnya berubah menjadi partikel-partikel kecil. Tubuhnya lenyap, hanya pikirannya yang tersisa di terowongan ruang waktu ini. Kemudian, semua partikel mulai terbang ke tempat yang jauh dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami oleh para pembudidaya. Ketika Xiao Chen merasakan tubuhnya berkumpul kembali, kelompok itu telah tiba di sisi lain dari formasi transportasi. Melihat sekeliling, dia melihat tempat itu ramai, pemandangan itu sepertinya familiar. Kami sudah sampai. Mari kita langsung menuju ke Paviliun Putra Bangga Surga. Han Qinghe melambaikan tangannya, dan kapal perang kelas raja muncul. Dia mengibarkan panji-panji Sekte Langit Tertinggi dan membawa kelompok itu ke Paviliun Putra Surga yang bangga di Istana Dewa Bela Diri. Segala jenis kapal perang dan binatang buas roh terbang memenuhi wilayah udara di sekitar kapal perang Sekte Langit Tertinggi. Obrolan berisik berdengung tanpa henti. Sepertinya semua sekte tingkat tinggi di seluruh domain Tianwu telah datang. Perang Sage terjadi setiap 4 tahun dan awalnya merupakan peristiwa penting bagi manusia di domain Tianwu. Pada saat ini, peringkat putra surga yang bangga akan mengalami perubahan besar dan disegarkan sepenuhnya. Karena babak perang Sage ini bertepatan dengan pembukaan mata air Dewa Embun Surgawi, pemandangan megah dan ramai seperti itu bukanlah hal yang aneh. Hanya saja Xiao Chen tidak terbiasa dengan perubahan mendadak dari lingkungan yang benar-benar sunyi menjadi kehebohan yang begitu ramai. Di ruang yang agak terbatas ini, kapal perang terus bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di Paviliun Putra Bangga Surga setelah 1 jam. Tembok Sage yang asli telah dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui, hanya 1000 Sage Sky Lanterns dari peringkat Putra Surga yang bangga yang tersisa, disusun dalam bentuk piramida. Ruang sejauh 5 km di sekitar peringkat Putra Surga yang bangga benar-benar kosong. Sepertinya ada penghalang tak berbentuk yang menutupi seluruh tempat, dari langit hingga tanah. Dengan peringkat Putra Surga yang bangga sebagai pusatnya, semua kapal perang yang datang dari mana-mana membentuk lingkaran raksasa. Xiao Chen berdiri di geladak dan melihat ke bawah. Dia melihat di bagian paling bawah dari peringkat Putra Surga yang bangga, Sage Sky Lantern miliknya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman. Sudah hampir 2 tahun. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun yang berhasil menjatuhkan lenteranya.
Orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi ada di sini. 3.000 hingga 4.000 kapal perang mengepung peringkat putra surga yang bangga, dari darat hingga langit. Masing-masing kapal perang ini mewakili sebuah sekte. Melihat sekeliling, meskipun ada banyak sekte, tidak banyak sekte peringkat 9. Hal ini terutama terjadi pada sekte peringkat 9 puncak, seperti Sekte Langit Tertinggi, yang bahkan lebih jarang lagi. Ketika kapal perang Sekte Langit Tertinggi muncul, itu langsung menarik perhatian beberapa orang, termasuk banyak orang yang dikenal Xiao Chen. Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama, Niu Deng dari Medan Pertempuran, Simen Bao dari klan bangsawan Simen, Hua Dao dari Sekte Seribu Misteri, dan Wang Meng dan Murong Lingfeng dari 7 raksasa, tuan muda yang penuh gairah, mereka semua telah tiba. Saya mendengar bahwa iblis jenius yang menempati posisi terakhir peringkat putra langit yang bangga selama hampir 2 tahun berada di kapal perang Sekte Langit Tertinggi. Orang itu benar-benar jenius iblis. Setelah tiba di dunia Kunlun 2 tahun lalu, dia sudah memahami sebuah wasiat. Kemudian dia mengalahkan Bai Wuxue dari Sekte Yin Ekstrim dengan kekuatan. Namun, dia terlalu ugal-ugalan. Dia menduduki peringkat terakhir selama 2 tahun, tidak mengatakan atau bertanya apapun tentang hal itu. Anda tidak tahu berapa banyak murid baru dari beberapa sekte yang mengutuknya secara rahasia. Peringkat terakhir tidak memberikan imbalan apapun. Orang ini seharusnya meluangkan waktu untuk meningkatkan peringkatnya secara perlahan. Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka diskusi tentang Sekte Langit Tertinggi akan fokus padanya. Junsi yang berada di samping tersenyum. Saudara muda Xiao Chen, sepertinya kamu sangat populer, sudah mampu menyaingi 7 raksasa. Di masa lalu, ketika orang menyebut Sekte Langit Tertinggi, mereka biasanya mendiskusikan kakak senior pertama kita. Ketika Sui Lingling mendengar itu, dia tersenyum santai dan berkata, 7 raksasa. 7 raksasa apa? Mereka sudah tidak ada lagi. Mereka yang tidak memahami suatu wasiat akan tertinggal. Mereka tidak akan mampu berdiri di puncak. Xiao Chen mau tidak mau melihat kata-kata Sui Lingling dari sudut lain. Sepertinya dia mengatakan bahwa dia sudah lama memahami sebuah surat wasiat. Namun, dia tidak tahu apakah dia membacanya dengan benar hanya berdasarkan penampilannya. Dia mengobrol santai dengan yang lain. Tiba-tiba, pemandangan yang bising itu menjadi sunyi. Rupanya, seseorang yang luar biasa telah tiba. Puci. Tiba-tiba, cahaya suci yang terang dan menyilaukan turun dari langit. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat 3 kapal perang berbentuk aneh perlahan muncul di langit. Kapal perang ini melampaui King Grade, mereka adalah kelas kaisar. Salah satu kapal perang berbentuk kura-kura surgawi di laut dalam, kura-kura hitam, yang satu berbentuk burung dewa timur, burung vermilion, dan yang terakhir berbentuk binatang suci di awan, macan putih. Cahaya suci itu menyilaukan dan luar biasa, menutupi segalanya. Orang-orang dari 3 tanah suci ada di sini. Kerumunan yang terdiam untuk waktu yang lama mendongak dan meledak kegirangan. Gelombang suaranya seperti ombak di laut, bergelombang dan menyebar, membuat beberapa kapal perang bergoyang. Cahaya terang tidak bisa membutakan mata Xiao Chen. Kekuatan suci yang tak terbatas tidak bisa menekan semangat yang melonjak di dalam hatinya. 3 tanah suci, Istana Gairah Phoenix, Gerbang Bela Diri Ilahi, dan Kota Kaisar Putih, Xiao Chen akhirnya melihat wajah asli mereka. Dia bertanya-tanya di level berapa ketiga Holy Sion berada saat ini. Kamu. Tepat pada saat ini, 4 kapal perang yang berjalan berdampingan tiba-tiba muncul di timur. Kekuatan suci menyebar, tidak lebih lemah dari tanah suci. Tanpa diduga, itu juga merupakan kapal perang tingkat kaisar, yang melampaui kapal perang tingkat raja. Dari kiri ke kanan, spanduk itu bertuliskan Yan, Ying, Jiang, dan Lin. Ini adalah 4 klan bangsawan berdaulat dari umat manusia. Kapal perang dari 4 klan tidak lebih lemah dari 3 tanah suci. Bahkan sepertinya mereka memprovokasi 3 tanah suci. Beberapa pemuda berdiri di haluan kapal perang setiap klan bangsawan berdaulat. Inilah para jenius mutlak yang dikirim oleh klan bangsawan berdaulat untuk memperjuangkan sebuah tempat. Kali ini, keempat klan bangsawan berdaulat sangat ambisius. Setiap klan ingin mendapatkan setidaknya 2 tempat, hanya menyisakan 2 tempat untuk sekte di domain Tianwu. Seorang lelaki tua dari klan Jiang, yang berada di salah satu kapal perang di tengah, melambaikan tangannya. Kemudian, 3 orang melompat keluar dari 3 kapal perang lainnya, 1 lansia dan 2 remaja.